Halo sahabat KA, jumpa lagi dengan saya Oka di Newbiz. Kemarin kita sudah bahas tentang identifikasi hutang. Selanjutnya kita bahas poin berikutnya, yaitu restrukturisasi hutang. Restrukturisasi hutang, apa sih restrukturisasi hutang? Restrukturisasi hutang adalah fasilitas yang diberikan bank maupun non-bank untuk memperingan penerima pinjaman untuk melunasi hutangnya dalam kondisi mengalami kesusahan dalam melunasi hutangnya. Dalam bagian restrukturisasi hutang ini, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, jenis restrukturisasinya, kemudian langkah pengajuannya. Nah, apa saja sih jenis restrukturisasi hutang? Yang pertama, pemotongan kredit dalam satu kali bayar. Maksud dari pemotongan kredit dalam satu kali bayar adalah penerima pinjaman akan melunasi hutangnya sekaligus maupun sebagian dengan kompensasi dia tidak membayar bunga ataupun mendapatkan diskon pembayaran bunga. Nah, biasanya pemotongan kredit dalam satu kali bayar ini digunakan oleh peminjam dana yang memiliki cash flow lebih dan dia memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana untuk pelunasan hutang dengan berharap mendapatkan kompensasi potongan bunga pembayaran kepada pihak bank maupun non-bank. Yang kedua jenisnya adalah perpanjangan tenor dengan bunga rendah. Nah, ini adalah jenis yang sering digunakan teman-teman peminjam dana yang mengalami kesulitan cash flow untuk melunasi hutangnya, sehingga dia memanfaatkan perpanjangan masa pinjaman yang mempunyai dampak pengurangan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada pihak bank maupun non-bank. Nah, yang ketiga adalah diskon cicilan. Diskon cicilan ini adalah kombinasi dari pemotongan kredit dan perpanjangan tenor dengan bunga rendah. Di sini peminjam dana melakukan negosiasi untuk mendapatkan tenor yang panjang dan mendapatkan potongan bunga dengan lebih besar. Tidak semua bank memberikan, tapi beberapa pihak bank maupun non-bank memberikan fasilitas untuk perpanjangan tenor dengan diskon bunga yang diberikan kepada peminjam dana. Dari tiga langkah itu, bagaimana sih langkah pengajuan untuk restrukturisasi hutang ini? Yang pertama adalah hubungi pihak bank. Pertama kita hubungi pihak bank, menjelaskan situasinya, pengajuan yang biasanya pihak bank ataupun non-bank akan meminta surat pengajuan resmi untuk restrukturisasi hutang ini. Setelah kita menghubungi pihak bank, tentunya akan ada interview dari pihak bank. Pihak bank akan memberikan PIC-nya untuk interview. Nah, di sini adalah fase yang paling penting dalam negosiasi restrukturisasi hutang, di mana para peminjam menjelaskan kondisi bisnisnya dan kenapa peminjam dana berhak untuk mendapatkan restrukturisasi hutang. Setelah interview berlangsung selesai, kemudian pengajuan restrukturisasi hutang akan mengirimkan dokumen yang disyaratkan oleh pihak bank maupun non-bank. Setelah tiga proses ini dilaksanakan, tentunya tinggal menunggu persetujuan dari pihak bank maupun non-bank yang memberikan restrukturisasi. Nah, dari mungkin teori ataupun penjelasan beberapa hal tentang restrukturisasi ini, apa sih yang saya implementasikan kepada pebisnis yang datang untuk solusi kepada beliau? Nah, dengan melihat kondisi dari cash flow beliau, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh peminjam dana ini untuk merestrukturisasi hutangnya. Nah, beliau saya sarankan karena cash flow-nya cukup terbatas, maka option nomor 2 ini adalah option yang paling tepat dapat beliau lakukan untuk restrukturisasi hutangnya. Nah, kenapa? Karena kemampuan pembayaran dari beliau ini hanya mampu membayar kurang dari setengah dari porsi yang harus dia bayarkan setiap bulannya kepada pihak bank. Nah, kemudian beliau melakukan langkah-langkah yang dilakukan dan alhamdulillah pihak bank menyetujui dan akhirnya beliau dapat merasakan manfaat restrukturisasi hutang dengan memperpanjang tenor dan pembayaran pokok dan bunga yang lebih rendah pada setiap bulannya. Oke, makin kesini semoga nggak makin pusing ya. Masih ada 2 poin lagi nih. Sambil tunggu video berikutnya. Yang pengen tanya langsung bisa isi form di kolom deskripsi ya. Kita rehat sejenak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan.